Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalina Rosidina dengan NIM 2103096017 yang akan membahas tentang penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Sebelum kita menjerumus ke dalam, alangkah baiknya kita mengerti pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif itu observasi, penelitian yang akan mencari data atau informasi secara fakta, secara asli, real, nyata dalam lapangan tersebut. Pengertian pendidikan Islam menurut Abu Dinata mendefinisikan bahwa pendidikan Islam dilaksanakan menggunakan Al-Quran, Al-Sunnah, dan warisan sejarah. Dapat disimpulkan dari pengertian tadi bahwa penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam adalah cara ilmiah kita atau penelitian mencari data atau informasi yang ada dan kegunaan yang terkait dengan pendidikan Islam. Ruang lingkup penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang diberikan oleh lembaga-lembaga dari sekolah dasar, sekolah menengah ke atas sampai ke perguruan tinggi. Dan yang kedua itu pendidikan Islam sebagai lembaga formal dan non formal. Kalian pasti udah tahu kan, formal terdiri dari madrasah, pesantren, perguruan tinggi. Lembaga pendidikan non formal yang terdiri dari madrasah diniyah, TPQ. Terus yang ketiga itu pendidikan Islam sebagai sistem. Nah, maksudnya sebagai sistem itu apa? Mencakup dasar kayak seperti tujuan pendidikan Islam itu bagaimana, tenaga pendidiknya, peserta didiknya, lingkungan kurikulum, terus evaluasi pembelajarannya bagaimana, metode yang cocok untuk penerapan di pembelajaran bagaimana. Nah, yang terakhir itu pendidikan Islam dalam konsep dan sejarah. Di sini saya mengutip dari Adam Sudjonugroho yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam itu aslinya sama atau umum dengan penelitian umumnya. Tetapi yang membedakan di sini itu objek dan subjeknya. Kenapa? Karena objek dan subjek di dalam pendidikan Islam ini didasari oleh Al-Quran atau hadis. Kita sebagai peneliti untuk menyikapi adanya kecenderungan di era globalisasi menjadi tantangan pendidikan Islam. Nah, di sini kita mencari jalan untuk solusi kedepannya bagaimana dengan permasalahan-permasalahan yang ada di isu globalisasi ini. Nah, di sini ada jenis-jenis penelitian kualitatif dalam Islam. Pendidikan Islam itu ada bidang, tujuan, terus pengelompokan data, teks eksplanasinya atau penjabarannya, sama kriteria penelitian kualitatif itu dalam pendidikan Islam secara baik itu bagaimana. Nah, sini bidangnya itu ada 3, akademik,
profesional, dan institusional. Nah, yang kedua kan tadi ada tujuan. Tujuan di sini tuh dibedakan ada dua, penelitian terapan dan penelitian murni. Penelitian terapan, penelitian itu yang bisa diterapkan, bagaimana caranya. Nah, contohnya semisal tadi kan di ruang lingkup kan pendidikan Islam sebagai sistem. Nah, mencakup apa aja itu kan ada metode. Nah, misal metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran agama Islam. Nah, seperti itu. Yang kedua itu penelitian murni. Penelitian murni itu berkenan dengan penemuan atau pengembangan ilmu. Terus metode penelitian itu ada metode penelitian survei, yang mana penelitian kualitatif itu kan menjerumus langsung ke dalam lapangan, yang kita secara langsung bisa melihat keadaan lapangan itu bagaimana, survei. Terus ada penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen itu semisal contohnya pengaruh metode tadi kan penelitian penerapan, bagaimana metode yang cocok untuk pembelajaran agama Islam. Nah, di sini eksperimen itu kayak pengaruhnya ada nggak, pengaruh dalam hasilnya itu ada nggak. Terus ada penelitian evaluasi, penelitian sejarah, penelitian konsep atau isi. Nah, di sini tingkat eksplanasi atau penjelasan hasil penelitiannya itu ada penelitian deskriptif, yang mana dilakukan tanpa membandingkan variabel satu dengan variabel yang lain. Terus penelitian komparatif itu kebalikan dari penelitian deskriptif, yang mana penelitian ini bersifat membandingkan dari variabel satu yang mandiri dengan variabel yang lebih dari satu itu. Terus penelitian asosiatif, yang dimaksud di sini itu penelitiannya itu bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel atau dua variabel atau lebih dari 3 variabel. Nah, misalnya nih, pengaruh metode inquiry dan hasil dari peserta didik dalam pembelajaran akidah akhlak. Nah, metode ini tuh ada pengaruhnya nggak dengan hasil pembelajarannya tadi? Apakah tambah meningkat atau sama dengan gini, atau ya biasa aja gitu. Terus berdasarkan jenis data, penelitian kualitatif itu kan terjun secara langsung ke lapangan. Nah, dari langsung terjun ke lapangan itu kan mencari data yang fakta, yang real. Maka dari itu data kualitatif itu data yang berbentuk kata, kalimat atau skema dan gambar. Nah, gambar di sini itu kan menunjukkan adanya langsung ke lapangan tersebut kan. Terus kriteria penelitian pendidikan Islam yang baik itu bagaimana? Tadi kan ada tujuan penelitiannya kan ada dua. Nah, itu tuh saling berkaitan dengan ruang lingkup penelitian pendidikan. Masalah dan tujuannya itu digambarkan dengan jelas sehingga tidak ada keraguan untuk pembaca yang lain gitu. Terus konsep dan teori itu sebagian besar didasari oleh penafsiran ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan teori-teori dikembangkan oleh ulama-ulama dan ahli-ahli pendidikan Islam. Tadi kan aku udah bilang di awal, pendidikan dan pendidikan, objek dan subjeknya itu didasari oleh Al-Quran dan hadis. Sekian pemaparan penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena
Saya juga di sini masih belajar, sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.